Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait satu video dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang menertawakan kepada Habib Syekh yang membawakan solawat, katanya Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolanya NU. Ternyata Kiai Haji Said Akil Siraj ini protes keras, bahkan menertawakannya. Dalam komus nggak ada Rizik Syihab itu gurunya NU, apalagi idolanya NU. Itu yang mengklaim, sama seperti Ba'alawi Tempo dulu pun mengklaim wali kutub, mengklaim wali, mengklaim ulama, mengklaim mujtahid. Jadi memang Ba'alawi ini suka mengklaim, bahkan mengklaim sejarah di Indonesia, mengklaim makom KRT Sumodiningrat, mengklaim ikut berjuang dalam kemerdekaan RI, mengklaim atas terciptanya lambang negara kita yaitu burung Garuda, dan masih banyak lagi klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi. Jadi oknum tapi mayoritas. Ya ini kan menggelikan. Kalau oknum itu ya satu atau dua, mentok tiga lah itu oknum. Lah oknum kok hampir semua. Berarti kan memang karakter itu. Karakter Ba'alawi suka mengklaim, suka memanipulasi fakta. Nah, yang kali ini akan saya bahas itu adalah satu video dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang ceramah dengan tegas dan mengkritik sholawat dari Habib Syekh yang mengatakan Rizik gurune NU, Rizik idolane NU. Nah, sebelum saya masuk dan membahas terkait NU, maka saya tampilkan dulu ceramah dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Jadi ketua PBN Rizik gurune NU, kapan gurune NU tuh? Habib Rizik gurune NU, kapan gurune NU tuh? Bohong itu, bohong. Coba, masya Allah, nyun sewu. Kulo jadi ketua PBNU 11 tahun. Yang muji-muji banyak di medsos, yang menghina juga banyak, mencaci maki. Rizik itu kalau ngatain saya bego, Rizik Syihab dulu kalau ngatain saya Said Akil bego. Gus Dur buta mata buta hati, Gus Dur buta mata buta hati. Saya kalau dikatain bego nggak apa-apa, ya kalau Gus Dur sampai dihina jangan terima betul. Rizik itu jangan kok Syekh dari Solongmo Habib Rizik gurune NU, kapan gurune NU itu? Bohong itu, bohong. Habib Rizik idolane NU, bohong itu. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama itu adalah Kiai Haji Said Akil Siraj, orang yang pernah menduduki posisi nomor 1 di PBNU. Sudah 11 tahun, sudah pernah 11 tahun menjabat sebagai ketua PBNU. Tentu paham betul terkait sejarah NU, terkait berdirinya NU. Maka ketika mendengar sholawat dari Habib Syekh yang dulu digemari jutaan mukibinya, yang punya ciri khas ketika bersolawat para mukibinya disuruh melampi-lampikan HP-nya dengan sorot lampu sehingga membentuk nyala lampu yang indah secara massal. Tapi apa? Tapi ya Ba'alawi itu lagi-lagi begitu. Tidak yang suka solawatan,
tidak yang gayanya sok halus dan lembut, tidak yang gayanya kasar, itu hobinya sama, mengklaim. Jadi ketika saya sebut bahwa Balawi adalah sudah terstruktur, ada yang bagian keras, ada yang bagian lemah lembut, ada yang solawatan, tapi tujuannya sama. Tujuannya untuk mendominasi Indonesia, untuk mengobrak-abrik Indonesia, agar masyarakat di kemudian waktu ini punya pandangan bahwa Ba'alawi lah orang yang paling punya jasa terhadap NKRI. Sekilas remeh, kalau untuk sekarang kita tahu NU siapa yang mendirikan, NU berdiri atas jasa siapa. Tapi kalau kita diam, kita biarkan, maka generasi-generasi kita yang akan datang ini akan kehilangan sejarah. Karena apa? Karena sholawat dari Habib Syekh itu masih terdokumentasi, sehingga akan menganggap bahwa gurunya NU adalah Habib Rizik, bahwa idolanya NU adalah Rizik. Bisa-bisa di masa yang akan datang, Riziklah orang yang paling punya peran besar di tubuh organisasi NU. Maka sangat tepat ketika kemudian kiai yang tegas seperti Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar harus bersuara dengan lantang, membantah bahwa klaim tersebut adalah klaim yang terlalu mengada-ada. Kita bisa lihat bahwa sejarah berdirinya NU adalah melalui proses yang sangat panjang. Latar belakang dan kelahiran NU di tahun 1926. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau tanggal 16 bulan Rajab 1344 Hijriah. Berdirinya di mana? Di kota Surabaya. Tokoh utamanya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ada dua faktor utama yang memicu lahirnya NU. Faktor internasional. Jatuhnya kekhalifahan Utsmani dan bangkitnya dinasti Saud di Arab Saudi yang membawa paham Wahhab. Para ulama pesantren di Indonesia ingin memastikan tradisi bermadhab, khususnya madhab Syafi'i. Dan situs-situs sejarah di Mekah tetap terlindungi. Hal ini diperjuangkan melalui Komite Hijaz. Kemudian yang kedua, ada faktor domestik. Perlu adanya wadah untuk mempersatukan ulama tradisionalis dan menghadapi modernisme Islam di Indonesia dan melawan penjajahan Belanda. Nah, poin yang kedua adalah peran dalam perjuangan kemerdekaan. NU bukan sekedar organisasi keagamaan, tapi juga pilar perlawanan terhadap penjajah. Yang pertama adalah Revolusi Jihad, tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap individu. Inilah yang membakar semangat santri dan rakyat hingga meletusnya pertempuran 10 November di Surabaya. Hari ini sedang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian Laskar Hizbullah dan Sabilillah. NU membentuk pasukan paramiliter yang ikut bertempur langsung di medan perang kemerdekaan. Peran yang ketiga atau poin yang ketiga, dinamika politik dan kembali ke hitop. Perjalanan politik NU cukup berliku. Partai politik NU sempat menjadi bagian dari Masyumi, lalu memisahkan diri menjadi partai politik mandiri pada tahun 1952 dan sukses besar di pemilu 1955. Kemudian kembali ke hitoh 1926.
pada Muktamar Situbondo tahun 1984 di bawah kepemimpinan Ki Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur dan Ki Haji Ahmad Siddiq, NU memutuskan untuk keluar dari politik praktis dan kembali ke jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Di saat yang sama, NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Yang keempat, karakteristik dan pemikiran NU dikenal dengan prinsip-prinsipnya yang moderat. Tasawuf atau moderat, tidak ekstrim kiri atau kanan. Kemudian tawazun, seimbang dalam segala hal, termasuk antara dalil agama dan kenyataan sosial. Kemudian tasamuh atau toleran, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Iktidal, tegak, lurus atau adil, berpihak pada kebenaran. Tokoh penting NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini merupakan pendiri, peletak batu pertama pemikiran NU. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Ini adalah penggerak organisasi dan diplomasi internasional. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Ini merupakan ulama ahli fikih yang memperkuat fondasi hukum di NU. Kemudian yang terakhir ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini adalah salah satu kiai yang membawa NU menjadi lebih inklusif dan demokratis. Sejarah NU adalah cermin dari wajah Islam yang ramah terhadap budaya lokal atau Islam Nusantara dan setia pada keutuhan NKRI. Jadi setelah kita membaca sejarah singkat berdirinya NU, ini peran besar itu ada di ulama-ulama Nusantara. Bahkan tidak ada satu Habib pun yang ikut berperan dalam mendirikan organisasi NU. Dan di sini nggak ada itu Habib Hasyim, kakek dari Mbah Lutfi bin Yahya, ikut punya andil besar terhadap berdirinya NU, itu nggak ada. Maka sudah sangat wajar ketika kemudian warga NU protes atas munculnya buku yang dikeluarkan oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang di situ mencantumkan Habib Hasyim sebagai orang yang punya andil besar terhadap berdirinya NU. Itu adalah pelecehan terhadap sejarah. Itu adalah mempelintir sejarah yang nyata. Itu adalah untuk menghapus sejarah yang sebenarnya dan akan mengangkat tokoh baru yang sebenarnya tidak punya jasa sama sekali terhadap berdirinya NU. Dan kemudian Habib Rizik digembar-gemborkan oleh Habib Syekh sebagai orang yang disebut sebagai gurunya NU dan disebut sebagai idolanya NU. Sejak kapan Habib Rizik itu gurunya NU dan idolanya NU? Wong Habib Rizik ini adalah orang yang justru menghina kiai-kiai NU. Gus Dur dihina, buta mata, buta hati. Bahkan Kiai Haji Said Akil Siraj itu dihina sebagai orang yang bego. Guru NU yang mana? Guru NU yang mana? Nah ini pembajakan sejarah atau mempelintir sejarah semacam ini harus kita lawan terus-menerus. Kenapa? Jika tidak kita lawan dari sekarang, NU akan hilang jati dirinya. Dan nanti generasi kita yang akan datang tidak tahu sejarah NU yang sesungguhnya. Taunya NU didirikan oleh para Kabibah Alawi. Orang-orang yang punya jasa terhadap NU adalah Kabibah Alawi. Ini betapa mirisnya. Maka saya berharap kiai-kiai NU sekarang itu harus berani bersuara. Harus berani menegakkan mana yang benar dan katakan mana yang salah. Sesuai ADART NU itu sendiri. Jadi NU itu memegang prinsip katakan yang salah jika itu memang salah dan katakan benar jika itu memang benar. Ketika kemudian kiai-kiai NU ini cenderung diam pada saat NU dihina, tokoh-tokoh NU dihina, maka NU akan kehilangan jati dirinya. Maka munculnya Kiai Haji Said Akil Siraj dan munculnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini patut kita acungi jempol.
Dan saya berharap akan muncul kiai-kiai sepuh lainnya yang berani bersuara seperti halnya dua tokoh sepuh yang ada di Nahdlatul Ulama ini. Dan untuk generasi muda, seperti halnya saya dan teman-teman yang lain, jangan takut bersuara untuk menegakkan kebenaran. Indonesia adalah rumah kita. Harus kita jaga sekuat-kuatnya. Jangan sampai kemudian Indonesia diklaim sebagai milik dari pendatang. Jangan sampai kemudian kita yang warga pribumi malah dianggap sebagai warga yang pendatang. Miris sekali ketika kita yang memiliki rumah ini justru kita yang tersingkir dari rumah yang sebenarnya. NU milik kita, Republik Indonesia milik kita. Siapapun yang berani menghancurkan sejarah yang sebenarnya, siapapun yang berani memalsukan sejarah NKRI maupun yang berani memalsukan sejarah NU harus kita lawan dengan sekuat-kuatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.